sudah tanpa harus Dokumen mengupload ya? dokumen. Oh, mudah sekali ya sepertinya. JHT bisa cair. Jadi bisa bangun tidur mau klaim JHT gitu udah bisa langsung Iya. bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Senja semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Senja Aja. Ngobrol pintar seputar jaminan sosial santuy di Jogja. Di podcast ini kita akan mengupas tuntas seputar jaminan sosial dengan berbagai tema. Nah, di episode ini kita akan mengangkat tema tentang pengkinian data peserta. Apa dan bagaimana perlindungan tersebut? Nah, tentunya untuk membahas hal ini kita perlu menanyakan ke pakarnya nih ya. Oke, dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa energik sekali, yaitu Bapak Indriyatno, yang keren dan beken biasa dipanggil dengan Pak Bonce. Selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Korporasi Institusi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Halo Pak Bonce, apa kabar ini? Halo juga Mbak Afifah, Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Afifah begitu juga. Semoga Sobat Senja juga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast kali ini Pak. Jadi kita bisa mendengar informasi langsung nih dari pakarnya. Oke, sesuai dengan tema diskusi kita hari ini nih ya, tentang pengkinian data ya Pak ya. Jadi sebenarnya pengkinian data itu apa ya Pak ya? Iya Mbak Afifah, Sobat Senja, pengkinian data ini memang sedang dilakukan, digalakkan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap data-data peserta yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pengkinian data itu istilahnya bisa dikatakan melengkapi data, kemudian update data ya, update data tentang data pribadi tenaga kerja itu sendiri. Di mana selama ini beberapa fil-fil dari data tenaga kerja ini belum terisi. Jadi memang kita butuhkan sekali data-data tersebut agar data-data tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi peserta ini benar-benar valid dan benar-benar jika dibutuhkan sewaktu-waktu untuk kepentingan apapun, data tenaga kerja itu siap. Jadi yang perlu dilengkapi memang ada beberapa yang harus dilengkapi tenaga kerja dalam pengkinian data, yaitu termasuk satu adalah nama ibu kandung, kemudian juga alamat email, kemudian juga nomor telepon, dan juga adalah nomor rekening. Oh, jadi gitu, sewaktu-waktu ketika digunakan untuk database apa itu sudah ready gitu ya Pak? Betul, ya? betul. Oke, sepertinya menarik ya. Terus manfaatnya itu apa sih Pak kalau pengkinian data itu? Iya, jadi gini Mbak Afifah. Satu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika data ini benar-benar valid dan lengkap. Nah, yang pertama itu adalah jika ada bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, yang mungkin sudah pernah dengar bantuan subsidi upah ya, BSU itu ya Pak ya. Oke. Mengambil dari pengalaman tersebut, pada waktu BSU pertama, kedua ini kita sibuk kan untuk mengisi data-data tenaga supaya lengkap. Nah, itu kan memakan waktu. Dan jika dilakukan saat ini dan kemudian dilakukan oleh tenaga kerja secara mandiri, saya yakin data-data itu akan semakin valid. Jadi kegunaan pertama seperti tadi, jika ada program-program dari pemerintah yang berbasis data dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data sudah siap. Kemudian juga yang lainnya adalah ini kan era digital ya, era online. Jadi di mana nanti klaim JHT pun bisa dilakukan secara online melalui handphone, melalui berbasis Android tersebut. Data sudah lengkap, sudah enak. Tinggal melakukan mengisi aplikasi klaim JHT di JMO katakan nanti ya, itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi tadi aplikasinya namanya apa Pak? JMO Mbak. JMO Mobile ya, kalau saya pernah. Kepanjangannya Jamsostek Mobile. Oh, itu di Play Store sama di App Store sudah ada semuanya. Betul. Oh, oke. Baik. Terus tadi kan kalau untuk pengkinian data itu ya Pak ya, kan bisa untuk yang kerja di kantor ya Pak ya. Nah, padahal kan kita kan punya beberapa segmen ya, selain kerja di kantor tuh kayak apa sih kalau nggak salah namanya informal ya. Betul. Nah itu bisa nggak sih Pak kalau peserta itu informal tuh pakai pengkinian data di aplikasi JMO Mobile tadi? Iya, jadi kan gini Mbak Afifah, segmen kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan itu ada satu pekerja formal yang dinamakan penerima upah, kemudian
pekerja informal yang dinamakan BPU, kemudian ada pekerja jasa konstruksi, dan kemudian juga pekerja dari tenaga kerja migran Indonesia. Nah, aplikasi JMU ini bisa diakses, bisa didownload oleh pekerja formal maupun informal, oleh segmen penerima upah maupun bukan penerima upah. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara penerima upah maupun bukan penerima upah untuk bisa mengakses aplikasi JMU ini. Oke. Jadi ini lagi nih Pak, ada satu titipan pertanyaan nih dari Sobat Senja ya. Kalau tadi di aplikasi kan untuk penginian data untuk yang masih kerja ya. Selain itu kalau udah keluar kerja itu aplikasi JMU itu bisa untuk apa aja sih Pak? Kalau udah keluar kerja nih, jadi kan udah penginian data terus apa manfaatnya apa sih Pak kalau udah keluar kerja tuh? Jadi ke depan ini kan sudah era, saya katakan tadi, di depan era online dan era digitalisasi ya. Tenaga kerja meskipun sudah nonaktif tetap bisa memantau saldonya selama belum diambil ya. Oh, jadi di aplikasi muncul ya Pak saldonya ya. Jadi kan bisa melihat nih, akhir tahun ini saldo saya mendapat pengembangan sekian persen jadi berapa. Kan gitu. Kemudian, ada rinciannya ya di sana ya. Kemudian juga nanti informasi-informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan, update-update informasi terbaru tentang BPJS Ketenagakerjaan bisa didapatkan dari aplikasi JMU tersebut. Jadi tenaga kerja tidak ketinggalan informasinya nih. Selalu update tentang informasi BPJS Ketenagakerjaan dari aplikasi JMU. Dengar-dengar juga saya kayaknya pernah lihat juga ada yang ngeklaim gitu ya Pak ya pakai aplikasi JMU ya. Iya. Oh, bisa juga ya. Itu dia Mbak Afifah, kelebihan dari aplikasi JMU sekarang. Jadi flashback ke belakang bahwa dulu ada aplikasi BPJS TKU. Nah, kemudian ini diperbarui lebih canggih lagi. Di era digitalisasi ini tenaga kerja bisa klaim JHT melalui aplikasi JMU. Tidak perlu datang ke kantor. Oh, nggak perlu datang ke kantor? Tidak perlu, apalagi sekarang masih masa pandemi ya. Kita mengurangi interaksi dengan orang lain, sehingga lebih aman jika melakukan klaim melalui aplikasi JMU, tidak perlu datang ke kantor. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi dengan mudah sambil nonton TV. Iya. Tapi kan? nggak harus pakai berkas ya Pak ya? Oh tidak. Itu tadi ya. Perlu. Diawali dengan penginian data tadi. Oh, jadi harusnya penginian data dulu, baru nanti datanya sudah update, sudah tanpa harus mengupload dokumen. Oh, mudah sekali ya sepertinya. JHT bisa cair. Jadi bisa bangun tidur mau klaim JHT gitu udah bisa langsung bisa ya. Habis mandi juga bisa. Oke. Ternyata bener banget ya Pak manfaatnya ya. Iya. Jadi setelah kita sudah melakukan penginian data itu ternyata banyak banget manfaatnya nih Sobat Senja nih ya. Iya. Jadi bisa klaim juga, bisa update saldo dan sebagainya Mbak, juga. ya. Oke, baik. Pak Bonce nih terus kan kayaknya nih menarik sekali ya untuk penginian data itu. Terus kira-kira masyarakat itu sudah tahu atau belum sih? Gimana sih caranya BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan manfaat yang bagus banget ini supaya mereka itu mudah dan bisa menggunakan ya fasilitas yang bagus ini Pak? Jadi mengambil pengalaman BPJS TKU kemarin, jadi memang memang sosialisasi kurang mungkin di kita ya. Kemudian juga kemudahan mengoperasikan aplikasi BPJS TKU kemarin itu mungkin kurang user friendly ya. Sekarang user friendly ya. Sekarang lebih mudah dan lebih aman. Nah, kalau boleh saya sampaikan, pengguna JMO sekarang di BPJS Ketenagakerjaan Jogja. Jadi pesertanya dari perusahaan, karyawan-karyawan yang terdaftar melalui perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan di cabang Jogja itu sudah mencapai 104%. Oh, udah lebih artinya dari 100 melebihi 100%. Ya? Iya, betul ya. Bagaimana caranya kami menginformasikan program aplikasi JMO ini? Pertama bersurat kepada HRD menginformasikan, baik blasting lewat WA, baik lewat surat. Kemudian HRD meneruskan ke tenaga kerja. Nah, kita tunggu feedback dari HRD. Ada kesulitankah untuk menginformasikan tentang program JMO ini? Nah, jika ada kesulitan, HRD bisa mengundang kita untuk mensosialisasikan, bisa datang gitu bisa dari mensosialisasikan program JMO kepada tenaga kerja dan langsung memasangkan, mendownloadkan paket lengkap ya. Paket lengkap. Pak, ya? Nah, beberapa perusahaan besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja, kami langsung on the spot di sana. Langsung bertemu dengan ribuan tenaga kerjanya, langsung praktek, langsung download, langsung dites aplikasi bisa atau tidak. Dan itu sudah kami lakukan. Target kami
pemakaian JEMO untuk tenaga kerja kepesertaan di cabang Yogyakarta ini sampai 120 sampai 130%. Oke, Iya. semoga tercapai ya Pak Iya. ya itu ya. Nah, gitu nih kayaknya Sobat Senja ini sudah lumayan banyak tahu nih tentang manfaat dari penginian data itu. Jadi Sobat Senja, kalau misalkan Sobat Senja itu merupakan pekerja dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jangan lupa melakukan penginian data ya, karena manfaatnya itu ternyata besar sekali ya Pak ya. Iya. Bisa berguna untuk kita ketika misalkan keluar kerja bisa langsung klaim. Nah Iya. itu yang paling menarik sepertinya Pak ya. Dan Oke. satu lagi Mbak, sudah dijamin Iya, Pak. data di BPJS Ketenagakerjaan ini aman. Aman ya? Ya, pemerintah pun mengakui bahwa data BPJS Ketenagakerjaan adalah lengkap dan terbaik. Oh oke, menarik Apalagi tambah sekali. baik nih sekarang dengan penginian data. Jadi tambah valid 3D semuanya Iya. ya Pak ya, oke. Jadi yang Sobat Senja perlu pastikan penginian data itu memastikan dari nomor KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat email, dan nomor rekening dipastikan aktif ya. Supaya kalau ada update juga Sobat Senja itu bisa langsung terkoneksi gitu ya. Iya. Baik Pak Bonce ya yang sudah berkenan ini memberikan sharing session. Terima Iya. kasih sekali loh Pak ini ya. Sama-sama, Mbak Viva. Sangat informatif dan bermanfaat untuk Sobat Senja sekalian. Iya. Jadi Sobat Senja juga jangan lupa ya podcast ini itu dapat Sobat Senja saksikan di Instagram @ngopisenjasaja dan di kanal YouTube Ngopi Senja Saja. Oke Pak Bonce, kayaknya Iya. kita punya jargon nih ya. Betul, Mbak Jadi Viva, kita ya. teriakan jargon kita sama-sama nih Pak ya. 1, 2, 3. Apapun pekerjaannya, BPJS Ketenagakerjaan perlindungannya. Baik, sekian podcast Ngopi Senja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and sehat selalu. Bye-bye. Bye.